Skincare mahal? Lewat. Wanita Roma zaman dulu tuh rela bayar mahal demi daki dan juga keringat gladiator untuk dioles ke wajahnya loh. Terdengar menjijikan? Bagi mereka, ini tuh resep awet muda. Mau tahu nggak hal aneh apa lagi yang dianggap normal pada masa Romawi dulu? Hai, gue Andre. Hai aku Cini, Yuk yuk kita bahas. Pakai urin jadi pasta gigi. Beruntunglah kalian orang-orang yang mudah jijik tuh tinggalin di zaman sekarang ya. Soalnya di zaman Romawi kuno, air kencing itu bukan limbah yang disiram gitu aja, tapi dianggap cairan emas yang bisa jadi duit loh. Saking berharganya, pemerintah Romawi sampai memberlakukan pajak khusus urin. Jadi ada petugas khusus yang bakal keliling ke rumah-rumah ataupun toilet umum untuk ngumpulin pipis orang sekotak dalam tong besar. Yang mind-blowing, air seni fermentasi ini akan dijual mahal buat jadi bahan pemutih gigi dan juga obat kumur. Iya, orang Romawi percaya kandungan amonia di dalam pipis basi itu ampuh banget nih untuk ngilangin noda gigi biar senyumnya tuh makin kinclong. Anak boleh dibuang. Kalau zaman sekarang, orang tua tuh mungkin bakal happy banget menyambut bayi baru lahir ya. Tapi di Romawi kuno, aturannya beda total teman-teman. Nah, si bayi yang baru lahir itu beneran seperti momen penghakiman. Bayinya bakal ditaruh di kaki ayahnya tuh, dan disinilah nih momen deg-degannya. Kalau si ayah mengangkat bayi itu ke gendongannya, berarti sah diterima jadi keluarga. Tapi kalau si ayah itu diem aja dan juga nolak buat ngangkat gimana? Bayi itu teman-teman bakal langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah atau pinggir jalan. Kejam ya? Banget. Tapi buat mereka itu tuh adalah hal yang lumrah. Ya beruntung-beruntung mungkin berujung dipungut sama orang lain. Tapi jangan seneng dulu. Biasanya yang mungut itu pun juga pencari untung teman-teman. Sehingga bayinya itu dibesarkan cuma buat dijadikan sebagai budak gratisan seumur hidupnya. Beneran dark banget ya sistem parenting zaman dulu. Satu sponge. Romawi kuno emang sering banget ya dipuji karena arsitekturnya yang estetik dan juga sistem pipanya yang canggih teman-teman. Tapi ada satu fakta yang bakal bikin kalian tuh ilfeel parah deh. Di sana toilet umum itu konsepnya open space tanpa sekat. Jadi bayangin deh, orang-orang BAB sambil duduk dempet-dempetan dan juga ngobrol santai kayak lagi nongkrong di coffee shop gitu dong. Dan soal privasi, zero. Tapi yang paling bikin mual bukan soal nongkrong barengnya, tapi cara ceboknya. Lupakan ya tisu ataupun bidet semprotan. Mereka tuh pakai alat bernama spons laut yang ditusuk pakai kayu. Dan masalahnya spons itu kan fasilitas umum. Jadi habis dipakai satu orang untuk membersihkan bokongnya, spons itu cuma dicelupin sekilas ke air cuka ataupun air asin di ember depan mereka, terus langsung dioper nih dan juga dipakai lagi sama orang yang ada di sebelahnya. Ih, ngebayangin aja aku udah jijik sih ini. Jimat keberuntungan. Kalau zaman sekarang kita tuh biasa gantung tulisan Home Sweet Home di pintu. Nah, orang Romawi kuno tuh justru majang gantungan berbentuk alat vital cowok seperti ini. Seriusan, jangan kaget dulu ya. Benda ini namanya adalah fascinus, teman-teman. Orang Romawi kuno tuh percaya bahwa membawa satu ataupun menggantung alat kelamin laki-laki di pintu rumah mereka akan melindunginya dari segala kejahatan. Jadi bentuk itu tuh dianggap sebagai lambang kekuatan, kesuburan dan juga dominasi yang bisa bikin setan tuh pada keder serta kabur ya. Nah, gak cuma di pintu tapi nih, simbol ini pun juga bahkan dijadikan sebagai lonceng angin sampai kalung juga buat anak-anak. Kebayang gak sih kalian tuh lagi bertamu ke rumah temen nih, disambutnya sampai bunyi kerincing-kerincing, tapi pas tengok ke atas kok bentuknya begitu ya? Awkward banget kan pasti? Minuman energi. Sekarang tiap pergi ke supermarket ataupun minimarket, biasanya bakal nemu ya minuman energi yang kandungan sama rasanya tuh beda-beda. Tapi zaman Romawi dulu, untuk nambah energi ataupun memperbaiki luka di tubuh, ternyata perlu minum minuman energi khusus yang bahan dasarnya kotoran kambing loh. Nantinya kotoran ini bakal dikeringin, direbus, digiling, dan juga diminum sebagai obat dalam keadaan darurat. Bahkan kalau merasa letih karena nggak ada tenaga, obat ini juga boleh diminum kok. Masalahnya, meskipun berasal dari kotoran kambing menjijikan, tapi minuman ini hanya bisa dikonsumsi sama orang kaya aja. Dan dengar-dengar Kaisar Nero ketagihan sama minuman ini loh teman-teman.
Gak sesuai janji. Kalau zaman sekarang orang yang ingkar janji itu palingan cuma kena sindir di story ataupun di cancel netizen. Nah, di zaman Romawi kuno aturannya berbeda banget teman-teman, karena beneran mencabut nyawanya. Di sana sumpah itu sakral banget soalnya karena urusannya sama dewa. Jadi kalau sampai ketahuan melanggar sumpah serius, kalian itu tuh bakal kena status hukum mengerikan yang bernama sebagai homosesar. Hukumannya apa? Teman-teman tuh bakal otomatis diasingkan dan juga kehilangan semua hak asasi manusia deh. Harta disita, status kamu tuh dianggap mati secara hukum, dan kalian nih sudah dianggap bukan manusia lagi di mata negara. Sehingga siapapun tuh akan sah dan juga legal untuk ngebunuh kalian di jalan tanpa bakal dihukum penjara. Bayangin guys, cuma gara-gara mulutmu tuh harimaumu, nyawa manusia beneran jadi taruhannya dong. Pengobatan absurd. Meskipun ada beberapa bangunan atau hal-hal yang sudah terlihat lebih maju dibandingkan bangsa lainnya, tapi pengobatan yang dilakukan warga Romawi ternyata aneh-aneh loh. Salah satunya pakai darah gladiator yang udah meninggal. Darahnya pun dibagi dua tipe ya. Dimana yang kalah jadi obat penderita epilepsi dan yang menang nih jadi obat afrodisiak atau peningkat gairah seksual seseorang. Dengar-dengar hati sama jantung gladiator juga diambil untuk dimakan mentah-mentah sebagai obat vitalitas loh. Mana darah gladiator yang ditahan tadi pun biasanya juga ikut diambil sebagai bentuk perawatan sehari-hari lagi ya. Aduh, kasihan banget gak sih? Para gladiator ini udah dipaksa berantem, hidupnya juga gak seenak itu. Tapi setelah meninggal pun tetap dimanfaatinnya karena banyak organ yang diambil tanpa izin guys. Bersihin baju. Kalau tadi urin sudah dipakai buat jadi bersihin gigi jadi putih. Nah, cara kuno lain itu adalah urin juga ternyata dipakai nih teman-teman untuk bikin baju kalian menjadi bersih loh. Meskipun terdengarnya aneh ataupun menjijikan ya, tapi kandungan di dalamnya itu memang bagus banget buat ngilangin noda. Bahkan bisa dibilang ini adalah sabun paling murah karena dapat diproduksi langsung oleh setiap warganya. Cuma walaupun begitu ya pemerintahnya tetap menerapkan pajak ya. Apalagi kalau ada warga yang punya banyak anggota keluarga tuh, otomatis harus beli banyak urin orang lain untuk dipakai nyuci semua bajunya kan guys. Minum keringat gladiator. Sebagai satu-satunya acara olahraga yang paling diminati sama satu bangsa, jangan heran deh kalau para gladiator udah dianggap kayak pelindung mereka semua. Soalnya, para wanita sultan rela bayar mahal demi dapat satu botol keringat yang diambil dari kulitnya sang gladiator loh. Katanya, hal ini nanti bakal dipakai sebagai krim wajah untuk bikin kulit mereka lebih mulus dan juga bersinar. Masalahnya, tiap penjualan satu botol, para gladiator tuh bakal dibuat kesakitan banget karena keringatnya tuh dikerok pakai alat bernama strigil ini ya teman-teman. Mana duitnya tuh nggak full 100% buat mereka lagi. Berhubungan dengan binatang. Ternyata penyimpangan seksual itu bukan hal yang baru loh. Dari zaman Romawi kuno bahkan prasejarah sudah ada fenomena bernama zoofilia atau bestialitas, yaitu hubungan aneh antara manusia sama hewan. Nah, saking dianggap melawan hukum alam, hukuman di masa lalu itu tuh sadis banget guys, yaitu hukuman mati. Dan gak cuma pelakunya doang yang dieksekusi, tapi hewan yang menjadi korban pun juga ikutan dibunuh karena dianggap sudah tercemar. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.